Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam perkuliahan dengan saya Dr. Rizka Fahriani dalam mata kuliah Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok. Nah, di sini kita akan bersama-sama mempelajari tentang penyakit telinga dalam dan juga gangguan keseimbangan. Adapun untuk materi yang akan kita pelajari seperti labirinitis, sudden deafness, ototoksis, dan juga gangguan keseimbangan. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Nah, yang pertama adalah labirinitis. Labirinitis itu merupakan suatu peradangan pada labirin. Labirin ada di telinga dalam ya, baik lokal maupun difus yang disebabkan oleh karena kuman sehingga terjadi inflamasi. Kemudian labirintus serous itu terjadi biasanya sesudah otitis media akut. Nah, itu nanti melalui foramen ovale dan juga rotundum. Kemudian untuk terapinya biasanya kita kasih antibiotik untuk oral dosis tinggi dan juga bisa kita kasih sedatif dan juga steroid, miringotomi apabila perlu, dan juga timpanomastoidektomi karena tadi penyebabnya bisa karena otitis media baik akut maupun kronis. Oke, selanjutnya adalah labirinitis supuratif. Nah, di sini biasanya akan terjadi gangguan pendengaran atau tuli yang sifatnya total ya, disertai dengan vertigo dan juga mual muntah. Untuk terapinya adalah antibiotik bisa parenteral, kemudian miringotomi dengan menggunakan tube ataupun juga timpanomastoidektomi sesuai dengan derajat dari gangguan telinga tengahnya. Untuk labirinitis virus yang lain bisa disebabkan oleh karena influenza, parainfluenza, adenovirus, Coxsackie, dan juga RSV atau respiratory syncytial virus. Ya, kita masuk ke selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah sudden deafness. Sudden deafness, sudden mendadak, deafness tuli ya atau gangguan pendengaran. Nah, di sini berarti tuli mendadak untuk bahasa Indonesianya ya. Untuk penyebabnya secara langsung itu tidak dapat diketahui. Nah, di sini akan terjadi gangguan pendengaran yang tipenya sensorineural yang lebih besar dari 30 desibel, lebih dari 3 frekuensi yang berdekatan pada audiometrinya dan terjadi dalam periode 3 hari. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan seperti tes sisi, tone decay, SDS, dan juga timpanogram, dan juga berak ya apabila perlu. Kemudian selanjutnya adalah ototoksis. Nah, di sini gejalanya adalah tinnitus dan juga vertigo. Untuk pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan audiometri nada murni, bisa kita juga lakukan pemeriksaan OAE. Tata laksananya kalau misalkan gangguan pendengarannya sudah buruk, nah bisa kita lakukan pemberian alat bantu dengar, kemudian psikoterapi dan juga auditory training. Selanjutnya kita masuk ke gangguan keseimbangan. Nah, gangguan keseimbangan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu gangguan keseimbangan sentral atau neurologi dan juga gangguan keseimbangan perifer ya. Untuk karena adanya gangguan di telinga dalam. Nah, gangguan keseimbangan sentral sendiri, nah ini sifatnya perlahan dan juga gejala otonomnya juga kurang dan ada gejala vokal lain seperti gangguan penghidu, diplopia, parestesia, paresis, kejang, kaku kuduk, dan juga yang lainnya. Yang kedua adalah gangguan keseimbangan perifer. Di sini sifatnya mendadak atau tiba-tiba dan biasanya lebih hebat ya daripada yang gangguan keseimbangan yang sentral. Kemudian tidak ada gejala vokal di otak dan kadang terdapat gejala telinga yang lain seperti tinnitus atau telinga berdenging dan juga gangguan pendengaran. Untuk pemeriksaan penunjangnya, kita bisa lakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk mencari sebabnya, seperti CT scan dan juga MRI jika diperlukan. Untuk gangguan keseimbangan sendiri, dibagi juga menjadi dua, yaitu vestibuler dan juga non-vestibuler. Di mana di sini untuk vestibuler ada perifer dan juga sentral, non-vestibuler yaitu visual dan juga proprioceptif. Untuk perifer yang paling sering adalah BPPV, dan bisa juga S1-nya yaitu non-BPPV. Ya, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini anatomi fisiologi keseimbangan. Seperti yang pertemuan-pertemuan selanjutnya sudah dijelaskan ya mengenai anatomi dari telinga dalam. Untuk keseimbangan ini kita butuh dua, yaitu vestibuler dan juga kanalis semisirkularis. Nah, untuk vestibuler atau labirin ini akan memberitahu otak tentang bagaimana posisi kepala kita berorientasi terhadap ruangan di sekitarnya. Nah,
Kemudian kita juga butuh ya mata atau visual untuk memberikan informasi kepada otak tentang posisi tubuh terhadap lingkungan berdasarkan jarak dengan objek di sekitarnya. Oke. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu proprioceptik atau somatosensorik. Nah, di sini mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai mekanoreseptor, memberi informasi tubuh sepanjang waktu, dan juga memberikan informasi tentang titik tumbuh beban tubuh. Seperti itu ya. Kemudian yang digambar sebelahnya adalah refleks vestibulo-okuler atau VOR. Nah, ini merupakan suatu refleks mata yang berfungsi untuk menstabilkan biar bayangannya itu tepat di retina meskipun kepala kita geleng ke kanan, kiri, ke depan, belakang. Nah, itu karena adanya refleks yang VOR ini ya, vestibulo-ocular reflex. Nah, jadi bayangannya tetap di retina. Ya. Untuk selanjutnya adalah refleks vestibulospinal. Nah, di sini atau VSR. Nah, di sini fungsinya adalah mencegah biar tubuhnya tidak jatuh ya dengan mempertahankan posisi tubuh dan titik tumpuh beban. Seperti itu. Ini nanti bisa terjadi volunter dan juga involunter. Untuk volunter nanti akan terjadi pemindahan tumpuan dari pusat gravitasi, kemudian meraih objek, sedangkan involunter adalah bisa dengan ankle strategi, hip strategi, dan juga suspensory strategi. Kemudian juga ada stepping strategi yang ada di gambar D. Kemudian yang penting juga di dalam mempelajari keseimbangan yaitu refleks vestibulokolik. Nah, di sini juga maksudnya di ini ya, di leher ya. Nah, di sini seperti digambar dari otot-otot leher. Nah, di sini terjadi reaksi otot leher dalam usaha mempertahankan atau menstabilkan kepala. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah perasat-perasat atau pemeriksaan-pemeriksaan yang nanti akan berguna apabila terjadi gangguan keseimbangan, yaitu perasat Dix-Hallpike, di mana di sini akan positif pada gangguan yaitu BPPV ya, benigna paroxysmal vertigo, positional vertigo atau BPPV. Kemudian di sini yang kedua ada perasat set lying untuk mengetahui adanya gangguan keseimbangan yang lain, dan ini apply maneuver. Apply maneuver ini merupakan suatu perasat terapeutik ya. Jadi kalau BPPV kita lakukan apply maneuver. Nah, di sini juga akan ada Branderoff exercise. Nah, kita ajarkan kepada pasien di rumah untuk melatih keseimbangannya. Nah, di sini juga ada Semon atau liberatory maneuver untuk mengetahui di mana adanya gangguan keseimbangan. Oke, selanjutnya, jadi untuk penyakit di telinga dalam atau gangguan keseimbangan sendiri ini yang sering terjadi, yang pertama adalah BPPV, Meniere disease, dan juga presbycusis. Nah, untuk BPPV sendiri ini adalah bersifat paroksismal ya, jadi pusing berputar atau vertigonya akan muncul jika terjadi perubahan posisi. Jadi misalkan pasien itu sedang menunduk, kemudian timbul, atau mungkin miring ke kanan, dia timbul vertigonya, atau mungkin saat bangun tidur, atau biasanya pada saat sholat sujud gitu dia muncul. Nah, berarti dia diakibatkan oleh karena perubahan posisi. Oke, selanjutnya adalah Meniere disease. Nah, di sini terjadi hidrops atau dilatasi dari endolimfe yang ada di dalam skala media oleh stria vascularis terhambat. Untuk gambaran klinisnya adalah vertigo episodik, gangguan pendengaran dan juga tinnitus. Jadi kalau Meniere ada trias itu ya. Jadi ada vertigo, gangguan pendengaran dan juga tinnitus. Untuk pemeriksaannya kita bisa lakukan pemeriksaan radiologi, kemudian juga garputala, otoskopi, kita lihat apakah ada kelainan di liang telinga maupun di gendang telinganya. Kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan audiometri untuk mengetahui gangguan pendengaran, dan bisa kita lakukan pemeriksaan BERA apabila diperlukan. Untuk terapinya Meniere bisa medikamentosa dan juga pembedahan. Oke, selanjutnya adalah presbycusis. Presbycusis ini merupakan gangguan pendengaran yang sering terjadi pada pasien-pasien yang usia lanjut ya. Jadi sering terjadi pada lansia. Oke, lebih dari 60 tahun, dan akan terjadi penurunan pendengaran yang sifatnya perlahan dan biasanya bilateral. Sering disertai dengan adanya tinnitus atau telinga berdenging. Oke. Ya, demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Sudah cukup. Dari beberapa poin yang kita pelajari hari ini adalah seputar kelainan yang terjadi di telinga dalam beserta tanda dan gejalanya, dan juga kita sudah belajar tadi secara singkat mengenai tata laksana yang dapat dilakukan.
Ya, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.